Oke, sekian curhatan saya. Semoga didengerin sampai habis. Halo, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini aku mau cerita aja, mau curhat. Jadi ini pengalaman pribadi aku. Nah, aku tuh sebenarnya pernah menderita yang namanya PCOS. Nah, awal mulanya itu dulu waktu SMP, aku pernah gak haid selama 9 bulan. Ya, tapi karena masih SMP gitu kan, ya udah dibiarin aja. Terus nggak diperiksa juga ke dokter. Jadi sampai SMA haid aku masih sering gak teratur. Kadang per 3 bulan, kadang per 4 bulan, bahkan pernah kayak sampai 6 bulan. Ada juga yang per bulan gitu, tapi kan dia nggak ada darahnya. Jadi seharusnya kan kalau menstruasi itu berdarah nih, tapi kalau waktu itu nggak berdarah. Jadi sebenarnya keputihan bukan keputihan, menstruasi bukan menstruasi. Karena kan kalau menstruasi kan harusnya berdarah dong. Nah, tapi ini nggak berdarah, dia lebih ke kayak keputihan. Terus warnanya kayak coklatan atau kehitaman gitulah. Nah, terus ya udah dibiarin aja gitu kan, masa bodoh tahu gitu kan. Terus habis itu akhirnya sampai kuliah. Nah, waktu kuliah karena juga udah sempat belajar gitu kan tentang gangguan-gangguan menstruasi, terus kenal juga mengenai PCOS. Akhirnya dari situ mulai berpikir nih, oh jangan-jangan aku kena PCOS nih. Kenapa sih? Karena bisa dilihat kalau PCOS itu kan karena kelebihan hormon androgen. Nah, sebenarnya hormon androgen ini normal ada di tubuh wanita. Walaupun sebenarnya ini adalah hormon pria, hal ini normal ada di tubuh wanita, tapi dalam jumlah yang sedikit. Nah, pada penderita PCOS itu jumlahnya banyak, jadinya menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Nah, jadinya mengganggu siklus menstruasinya perempuan. Nah, ciri-ciri orang yang perempuan yang hormon androgennya berlebih itu, contohnya itu ada kayak kumis tipis gitu kan. Terus ada bulu-bulu di wajah, kemudian di dada, di tangan, di kaki, pokoknya itu tidak seperti wanita-wanita biasanya gitu kan, lebih sedikit. Nah, kalau aku itu lumayan banyak sih bulu-bulunya. Nih, kalau bisa dilihat lumayan gitu kan, enggak sih? Tuh. Itu nih bulunya banyak gitu. Terus ini juga ada tumis tipis, terus kayak gini kan, kayak jerawatan juga. Nah, itu juga bisa menjadi tanda gitu. Terus rambut rontok, nah itu juga bisa menjadi salah satu tandanya juga. Nah, akhirnya waktu kuliah itu ngecek ke dokter, pertama kali ngecek, cerita, dok ini saya gini-gini, haidnya nggak teratur dan bla bla bla. Kata dokternya, oh, oke. Mbak dicek ternyata, oh ini PCOS nih. Terus waktu itu, PCOS, kaget gitu kan. Ya jelas kaget dong, karena kan nggak nyangka gitu kan kalau PCOS, karena ya kalau PCOS gitu kan katanya bakalan susah tuh kalau nanti mau punya anak. Udah pas waktu gitu dokternya kasih terapi obat hormonal. Akhirnya setelah dikonsumsi, kemudian menstruasi, ya udah balik menstruasi lagi gitu kan. Nah, terus setelah beberapa bulan selanjutnya menstruasinya sempat kayak
gak menstruasi lagi nih, per 3 bulan lah, per 4 bulan, pokoknya siklusnya itu acak-acakan lah. Sampai akhirnya kemarin 2018 ngecek lagi waktu di Manado, ngecek lagi ke dokter dan masih PCOS. Waktu itu dicek, dokternya bilang, oh iya ini masih PCOS nih. Terus sel-sel telur itu dia juga udah jadi kista. Kistanya itu ukurannya masih kecil, kata dokternya. Oh nggak apa-apa, nggak perlu khawatir, ini ukurannya juga masih kecil kok, cuma 3 cm. Cuman ya itu tadi, kalau misalnya misalnya kalau aku nggak ngecek ke dokter, terus ya udah dibiarin gitu aja lama-lama, tapi ditakutkan kistanya ini besar gitu loh. Sebenarnya kalau misalnya dibiarin aja terus misalnya aku haid, ya itu bakalan lurus sendiri gitu. Nah tapi ya karena aku periksa gitu kan, akhirnya dokternya ngasih terapi juga, obat hormonal. Nah ini aku konsumsi sampai habis. Dokternya bilang nanti kalau misalnya udah minum ini biasanya langsung haid. Nah nanti kalau udah habis minum, kesini lagi untuk kontrol, untuk kita cek lagi. Nah waktu konsumsi obat ini sampai dengan habis itu ada jarak 1-2 hari lah. Terus aku sempat kayak, aduh kok nggak menstruasi gitu loh, jangan-jangan nggak mempan kali obatnya. Terus habis itu kan, karena sebelumnya kan pernah juga konsumsi obat hormonal, tapi langsung efek, langsung menstruasi. Jadi kayak ngerasa, oh ini kok nggak menstruasi gitu. Akhirnya 1-2 hari nunggu, akhirnya menstruasi. Nah pas menstruasi itu, waktu itu aku buang air kecil waktu lagi mandi nih, buang air kecil, tiba-tiba ada yang keluar dari vagina. Nah itu yang keluar kayak bulatan gitu, bulatan kecil, ukurannya seperti yang kayak dokter itu bilang 3 cm ya, kurang lebih segini lah bulatannya kan. Nah di bulatannya itu, bulatannya kayak daging, terus dasarnya itu warna merah. Jadi dasarnya ini warna merah dan di dalamnya itu ada titik-titik gitu, warna putih. Terus di luarnya itu kayak ada selaput transparan gitu. Jadi aku berpikir, oh ini mungkin yang putih-putihnya itu sel telurnya gitu, atau mungkin telurnya aku yang nggak keluar gitu. Nah terus waktu itu aku langsung foto pakai HP. Aku mikirnya buat ditunjukin lagi ke dokter. Nah akhirnya waktu itu aku nunjukin ke dokter, waktu kan setelah menstruasi obatnya juga udah habis, aku kontrol lagi ke dokter. Terus aku bilang, dok, ini aku kemarin udah menstruasi. Terus kata dokternya, oh oke, bagus kalau kayak gitu. Gimana, perutnya masih sakit nggak yang bagian bawah? Nah jadi kalau aku nggak menstruasi itu biasanya perut bagian bawah aku tuh sering sakit gitu ya, karena mungkin nggak menstruasi tadi kali ya. Nah terus aku bilang, oh udah nggak kok dok, udah nggak sakit yang bagian bawah. Terus kata dokternya, oke, bagus kalau gitu kita cek dulu ya, kita USG, saya USG lagi biar saya cek lagi gimana kondisi di dalam. Terus aku bilang, oh iya dok, ini kemarin kayaknya kistanya udah keluar ya dok, sambil nunjukin handphone aku kan. Terus dokternya lihat, oh iya ini kistanya nih. Yaudah duduk, baring biar saya coba cek lagi. Terus dicek, udah, ya puji Tuhan, kistanya udah nggak ada. Kata dokter, oke, ini udah bersih rahimnya. Terus kata dokternya, yaudah nanti nggak usah banyak pikiran, kalau bisa jangan stres-stres, dibawa enjoy aja, jangan terlalu mikir apa-apa gitu kan, karena kan itu bisa mempengaruhi hormon juga gitu kan. Nah yaudah, terus akhirnya udah selesai sama dokter. Terus 2019, nah setelah itu haidnya lancar, per bulan selalu haid, kalau nggak awal bulan ya akhir bulan, kalau nggak pertengahan, masih normal lah. Sampai akhirnya bulan Juli ke Maret ya,
2020. Pokoknya dari Juli 2019 sampai awal 2020 itu menstruasinya mulai lagi per 3 bulan, ada per 4 bulan, ada yang kayak nggak menstruasi, jadi kayak cuman darah aja, tapi ada kayak keputihan tapi bukan keputihan, itu warnanya kayak coklat kehitaman gitu. Nah akhirnya bulan Mei 2020 ngecek lagi nih ke dokter gitu kan, buat mastiin apa sih, apa masih PCOS atau gimana. Nah waktu ngecek ke dokter, dokternya bilang, oh oke, coba saya cek dulu gitu kan. Waktu dicek kata dokter, oh oke, ini udah bagus nih, udah nggak ada PCOS. Oh ya, selama ngecek itu aku selalu meriksanya ke dokter yang berbeda-beda. Jadi yang pertama kali itu meriksanya di Jakarta, yang kedua di dokter yang di Manado, Tomohon lebih tepatnya, kemudian yang ketiga itu di Batam. Nah dokternya bilang, oh iya ini udah bagus, udah nggak ada sih PCOS ataupun kelainan yang lain, contohnya kista ataupun yang lain gitu kan. Terus kata dokter, ini sel-sel telurnya juga bagus nih katanya. Terus aku bilang, oh berarti semuanya bagus ya dok ya, ada kelainan nggak, kayak contohnya misalnya kista atau yang aku takutin misalnya kayak kanker atau yang apa gitu kan. Kata dokternya, oh enggak kok, nggak ada, aman, ini bagus. Terus kata dokternya, nanti saya kasih obat aja, kalau misalnya kebetulan waktu itu aku juga ngecek karena keputihan juga gitu kan. Nah ini kalau keputihan katanya biasanya karena jamur atau bakteri, mungkin karena lagi stres, makanya juga keputihan, akhirnya menstruasinya juga terganggu. Nah dokternya tanya, terus aku cerita dong ke dokternya, dok iya dulu waktu SMP, jadi selalu aku kalau periksa ke dokter itu aku cerita sedetail-detailnya, mulai dari aku SMP, jadi cerita panjang kali lebar ke dokternya. Mulai dari aku SMP, aku nggak menstruasi gini-gini, terus dokternya bilang, oh ya nggak apa-apa, ini mungkin karena hormonal juga, karena kamu juga lagi stres gitu kan. Sekarang kamu juga lagi stres nih kayaknya, makanya jadinya menstruasinya nggak teratur, terus jadinya keputihan. Udah, terus akhirnya udah diperiksa, terus kata dokter, oke nih saya nggak kasih obat untuk hormon menstruasinya ya, saya kasih untuk keputihannya aja. Nanti coba kalau misalnya per bulan depan kamu belum haid juga, coba kamu balik lagi ke sini biar dicek lagi. Nah habis itu sampai di bulan Juni belum menstruasi nih, sempat kayak aduh nggak menstruasi lagi. Yaudah, tapi coba tenangkan diri, terus biarin aja dulu gitu kan, tunggu sampai dengan bulan Mei. Kalau misalnya bulan Juli, kalau misalnya belum haid juga, coba nanti balik lagi ke dokter. Akhirnya bulan Juli awal, puji Tuhannya menstruasi lagi. Ya udah, terus habis itu menstruasinya lancar, nggak ada yang aneh-aneh. Ya berarti ya puji Tuhan, kalau kata dokternya sih udah nggak ada yang kayak PCOS gitu lagi, jadi udah aman. Nah jadi seperti itu. Nah di sini sebenarnya aku ceritain ini buat ingatin ke para cewek-cewek, buat kalian tuh lebih kenal diri kalian sendiri, lebih perhatiin siklus menstruasi kalian, terus perubahan-perubahan apa yang ada di diri kalian. Contohnya misalnya kalau keputihan lebih diperhatikan, terus lebih cari tahu lah, misalnya oh ini normal nggak sih, oh ini bagus nggak sih gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang aneh-aneh, segera cek aja ke dokter, nggak usah takut, nggak usah malu. Lagian kalau ngecek ke dokter juga, dokter atau perawatnya itu udah biasa, maksudnya mereka juga udah bukan kayak oh masih muda nih terus udah kayak gini, enggak.
Itu juga, terus privasi kalian juga aman, nggak perlu takut kayak oh nanti diceritain, nggak lah, nggak bakalan kayak gitu. Kalau untuk orang-orang yang di rumah sakit, misalnya kita masih muda terus kita ngecek diliatin sama mereka, ya bodo amat sih sama mereka gitu kan. Lagian kalau misalnya kita sakit juga mereka nggak ngobatin kita kan, mereka nggak ngebiayain kita, jadi ya ngapain kita harus mikirin mereka. Ya udah, kita ngecek aja gitu. Nah, kalau untuk kalian juga bisa coba pakai aplikasi ini, Flow. Aplikasi ini bisa nge-tracking, jadi untuk menstruasi kalian bisa tulis, terus misalnya ada keputihan atau yang lain-lain kalian bisa tulis semua di situ. Jadi waktu ngecek ke dokter pun lebih mudah kalau kalian mau cerita gitu, misalnya oh kayak aku kan menstruasi nggak teratur, oh ini kemarin dok menstruasi terakhirnya bulan apa, tanggal berapa, apa aja yang dirasain, misalnya ada keputihannya gatal atau enggak, itu semua bisa dicatat. Terus kalau dari aku sendiri, itu aku konsumsi juga yang namanya yogurt grand fruits yang namanya ini. Nah ini yang kemasan kecilnya. Kalian juga bisa beli yang kemasan besarnya seperti ini yang ukuran 1 kilo. Jadi itu bisa dikonsumsi setiap hari selama 1 bulan. Terus jangan lupa untuk konsumsi air putih. Kalau aku sih karena malas gitu kan, jadi sediain botol ukuran 1 liter gini biar nggak malas minum air putihnya. Nah terus jangan lupa olahraga. Kalau aku pribadi karena malas olahraga, aku lebih banyak jalan kaki. Itu jalan kaki pasti sangat ngefek. Pasti kalau misalnya kayak udah jalan kaki panjang gitu kan, banyak jalan kakinya, itu pasti haidnya langsung lancar lagi. Nah oke, sekian curhatan saya. Semoga didengerin sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.